Baik, kita teruskan kembali. Jadi tadi adalah penjelasan untuk uji regresi korelasi ganda. Dari sini misalkan kalau kita terapkan pada penelitian pendidikan ya, biasanya kalau dalam pendidikan atau pembelajaran kita menelitinya adalah variabel X berupa metode pembelajaran atau model pembelajaran terhadap variabel Y-nya. Maka di sini contohnya ya, yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis masalah problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Maka kita identifikasi variabel bebas dan tidak bebasnya ya. Yang bebas atau independen adalah model pembelajaran. Dari sini nanti kita breakdown jadi variabel moderator. Jadi moderatornya apa, yaitu sintak pembelajarannya seperti apa dan juga lembar kerja siswanya. Jadi nanti karena tidak mungkin model pembelajaran langsung dinilai, tapi kita harus membreakdown menjadi beberapa variabel moderatornya yang mencerminkan variabel model pembelajaran. Kemudian dependennya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau desainnya seperti ini ya. Jadi model pembelajaran yang kita teliti adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Y. Nah di sini kita jabarkan menjadi dua, ada sintak yaitu keaktifan siswa. Ini kita observasi ketika pembelajaran dinilai setiap siswa dapat nilai berapa di sintaknya, itu data X1-nya. Kemudian siswa kan selama pembelajaran juga mengerjakan tugas, mengerjakan latihan ya, atau LKPD-nya, maka di sini setiap siswa juga dinilai dengan di sini dapat data X2. Jadi X1, X2, kemudian kita kaitkan yaitu nilai Y-nya seperti apa itu. Nah, sebagai contoh di sini ada data Y X1, X2, datanya seperti ini. Kemudian bagaimana kita menghitung nilai koefisien regresinya? Maka dengan alat bantu tabel ya, Y X1, X2, kemudian di sini Y kali X1 ya. Jadi ini 3 kali 8 ketemu 24, kita ke bawah. Y X2 juga sama, X1 kuadrat, jadi ini 8 kuadrat, ini ketemu ini, X2 kuadrat, X1 kali X2, semua didrag semua ketemu masing-masingnya. Kemudian dijumlahkan ya, yaitu sama dengan sum kurung buka ini di blok, di enter ketemu, kemudian didrag semua ketemu ya. Kemudian di sini kita hitung ya melalui 3 persamaan 1, 2, 3 ya yang tadi kalau nggak salah. Nah 3 persamaan setelah tabelnya dihitung satu persatu semua, gunakan persamaan ini persamaan 1, 2, 3 sehingga mendapatkan 3 persamaan ya, dan ada 3 variabel yang belum diketahui A, B1, B2, sehingga dengan 3 persamaan itu bisa untuk menghitung variabel yang belum diketahui. Nah, di sini nilainya adalah seperti ini ya, persamaan 1, 68 sama dengan 10A plus 63 B1 plus 46 B2. Kemudian persamaan kedua 409 ya, sama dengan 63A plus 405 B1 plus 317 B2. Persamaan ketiga 239 sama dengan 46A plus 317 B1 plus 324 B2. Tiga persamaan ini bisa kita selesaikan ya dengan substitusi atau eliminasi sehingga kita mendapatkan nilai A, B1 dan B2. Cara yang lain ya, yaitu dengan menghitung A, B, C, D, E, F ya, dari persamaan tadi yang sudah kita sampaikan dari data tabel yang ini ya, sehingga kita bisa menghitung B1, B2 dan juga A-nya ya. Nah, dari tabel kita dapatkan data seperti ini ya, A besarnya, B besarnya, C besar sama dengan F. Masukkan rumusnya B1, B2 dan A, sehingga ketemunya adalah seperti ini ya. Yang B1 negatif 1,015, B2 negatif 0,41, yang A-nya 15,086. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan regresi gandanya Y sama dengan 15,086 min 1,015 X1 min 0,41 X2. Nah, nanti dari data ini teman-teman dari tabel bantu, teman-teman bisa menghitung nilai R-nya, R kuadrat ya. Terutama kan ketika sudah ketemu
ini ya kita bisa menghitung nilai R kuadratnya. Kemudian R biasa ya, R kuadrat kan koefisien determinasi. Kemudian R koefisien korelasi ya, koefisien korelasi dari regresi gandanya. Kemudian uji F ya, uji F. Kemudian uji T juga, uji T gampang ya, uji T parsial ya. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nanti R-nya berapa. Yang simultan adalah dengan uji F ya. F hitungnya seperti ini dibandingkan dengan L tabel. Sehingga teman-teman bisa menyimpulkan apakah ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel X1, X2 terhadap Y, atau variabel X1 terhadap variabel Y, variabel X2 terhadap variabel Y ya. Jadi ini kesimpulannya untuk uji pengaruh itu menggunakan uji regresi dan korelasi. Nah, setelah materi ya, setelah kita mempelajari materi baik uji regresi korelasi sederhana maupun regresi korelasi ganda, maka berikutnya untuk menguji kemampuan pemahaman teman-teman, maka diminta untuk mengerjakan soal latihan ya. Ada 3 soal ya. Soal seperti ini ya, nomor 1, data pretest dan post test. Jadi di sini dilakukan pretest dan post test pada mata pelajaran IPA di satu sekolah. Penelitian ingin menguji ada tidaknya pengaruh pretest ya data X terhadap post test yaitu Y. Kemudian teman-teman diminta pertama persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian nilai post test yang diperkirakan jika pretest peserta adalah 10 ya. Jadi istilahnya di sini prediksi ya. Prediksi ketika X-nya 10 maka post testnya berapa gitu. Kemudian grafik dari persamaan regresi ya dengan Excel ya. Grafiknya seperti apa. Kemudian koefisien korelasi ya. Jadi R-nya berapa. Kemudian R kuadratnya berapa. Kemudian uji pengaruh signifikan ya dengan uji T untuk melihat ada tidaknya pengaruh yang nyata variabel X terhadap variabel Y. Di sini datanya X dan Y seperti ini ya. Kemudian contoh yang tugas yang kedua, di sini ada menunjukkan umur anak X1 ya, umur anak, kemudian berat waktu lahir X2, kemudian panjang badan ini adalah Y. Pertanyaannya, hitung persamaan regresinya, perkirakan panjang badan rata-rata bagi anak yang berumur 75 hari dan berat badan 3,15. Jadi ini prediksi ya dari persamaan Y yang sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 yang diperoleh ya. Di sini kita terapkan ketika X1-nya sekian, X2-nya sekian, maka Y-nya berapa. Kemudian soal yang ketiga, jadi nilainya adalah nilai perangkat peringkat kimia ya, atau mungkin nilai istilahnya nilai lah ya, nilai kimia, nilai ujiannya, frekuensi membolosnya. Nah, di sini kita ingin menghitung, ingin menentukan ya. Ini apa istilahnya peringkat nilai ya, Y intinya adalah Y, kemudian X1, X2. Di sini kita hitung berapa sih ya koefisien regresinya ya. Kemudian koefisien determinasinya, kemudian koefisien korelasinya, kemudian gunakan uji F untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel X1, X2 terhadap Y, kemudian uji parsial ya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y ya. Nah ini sebagai latihan secara berkelompok seperti biasa ya. Ada 3 kelompok, kemudian ada 3 soal, ada 10 kelompok, dan juga ada yang 9 kelompok ya. Nanti tolong dikerjakan semuanya, kemudian diupload di Bismart. Untuk pembagiannya akan saya samakan di WA untuk yang PPT pembahasan. Nah, nanti tolong dari video yang sudah saya buatkan dipelajari, disimak, dan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di WA atau ketika ada kuliah meeting. Baik, sekian, mudah-mudahan
video penjelasan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.